Can I call you Rose? 'Cause you're Jangan bang, Emang kenapa? itu sampahnya beda lagi bang. Emang ini sampah sama apa? Itu sampah B3. Emang sama B3? Yuk teman-teman kita bahas apa itu sampah B3. Nah, apa itu teman-teman sampah B3? Nah, B3 sendiri kepanjangan dari bahan berbahaya dan juga beracun. Nah, sampah B3 itu adalah sampah yang tidak mudah diurai di lingkungan kita. Artinya, dia tidak bersifat organik. Maka dari itu, mari kita mengetahui lebih lanjut mengenai contoh-contoh sampah B3 di dalam kehidupan kita. Kita tadi udah tahu kan pengertian dari B3. Sekarang, apa aja sih contohnya? Yang pertama, ada semprotan nyamuk. Yang kedua, ada oli. Yang ketiga, ada baterai. Yang keempat, ada lampu. Jadi teman-teman, udah tahu kan apa sih contohnya? Teman-teman, sampah B3 itu sifat-sifatnya ada 7 loh. Nah, yang pertama itu beracun atau toksik. Yang kedua, korosif. Yang ketiga adalah reaktif. Yang keempat, mudah terbakar atau flammable. Yang kelima ada infeksius. Dan keenam, mutagenik, teratogenik, atau karsinogenik. Lalu yang terakhir itu ada toksisitas lingkungan. Nah, kemudian teman-teman, kasus-kasus sampah B3 di Indonesia itu sudah banyak. Salah satunya itu adalah pencemaran limbah pabrik tekstil di Ranca Ekak. Lokasinya itu di Kabupaten Bandung. Nah, beberapa pabrik tekstil di daerah Ranca Ekak ini membuang limbah cair yang mengandung bahan kimia berbahaya langsung ke saluran irigasi dan sungai tanpa diolah dengan baik. Limbah ini itu mengandung zat-zat seperti logam berat, pewarna tekstil yang beracun, yang dampaknya itu pada tanah dan air di sekitar mereka. Nah, kemudian tanah yang terkena limbah menjadi tidak subur sehingga merugikan petani setempat di sana. Air irigasi yang tercemar juga membahayakan kesehatan masyarakat yang menggunakannya. Dalam jangka panjang ini, hal ini berpotensi menimbulkan penyakit seperti kanker dan juga kerusakan sistem organ. Lalu, ada dampak sampah B3. Yang pertama terhadap kesehatan manusia. Paparan bahan B3 dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti iritasi kulit, keracunan, gangguan pernapasan, dan bahkan kanker. Dan ada juga terhadap lingkungan. Sampah B3 dapat mencemari tanah, air, dan udara, yang pada gilirannya dapat merusak ekosistem dan menyebabkan kepunahan flora dan fauna. Nah, sekarang kita bahas itu cara pengolahan dari sampah limbah B3. Yang pertama, kita lakukan itu identifikasi dan juga pemilahan. Yaitu kita pisahkan sampah B3 dari sampah-sampah yang lainnya. Yang kedua, kita lakukan pengumpulan dan juga penyimpanan. Yaitu kita menggunakan wadah khusus untuk yang aman untuk menyimpan limbah B3 ini. Yang ketiga, transportasi. Yaitu kita menggunakan kendaraan khusus untuk mencegah kebocoran dari sampah limbah B3 ini. Yang keempat adalah pengolahan. Yaitu metode untuk mengolah sampah B3 ini. Yang pertama itu insinerasi, stabilisasi, pengolahan kimia, dan juga daur ulang. Yang kelima yaitu pembuangan akhir. Yaitu kita buang di tempat pembuangan akhir khusus limbah berbahaya. Yang keenam itulah pemantauan dokumentasi. Yaitu kita catat proses untuk kepatuhan regulasi. Pengolahan B3 ini sampah B3 ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014. Ini tentang pengolahan limbah berbahaya dan juga limbah beracun. Ya. Nah, dari penjelasan tadi udah tahu kan gimana sampah B3 itu. Masih ingin buang sampah sembarangan? Ayo lebih kenali sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Can I call you Rose?